Hai Smart Viewers, gue Nadia. Dan gue Vira. Selama 30 menit ke depan kita berdua akan memberikan informasi seputar dunia entertainment yang pastinya fakta and no gossip. Dimana lagi kalau bukan di zoom in, nge-zoom abis. Yes, Nadia, sekarang kita lagi ada di tempat teramai ya di Jakarta. Ya, Lagi hype banget nih sekarang. Lagi hype ya. Kita lagi ada di mana sih Nadia? Pekan Raya Jakarta. Nah, sekarang tempatnya ada di Kemayoran ya, di Expo Kemayoran. Dan wah gila ini rame banget. Tadi gue dari masuk aja udah ditawarin apa? Dijualin HP, Iya. kulkas, TV, Minum juga. Terus habis itu ada makanan. Ayo. Nanti ya. Beli 3 dapat 20.000. Lagi jeda break kita beli makanan. Iya, ya. boleh. Ini suasananya seru banget. Nih kita bawain berita yang pertama deh. Yang pertama itu ada berita dari Ava ID. WD apa tuh? Jadi ini acara yang festival Jepang, isinya tuh pokoknya ada cosplay, ada anisong, ada I Love Anisong, ada bintang-bintang penyanyi-penyanyi Jepang juga. Pokoknya pecinta-pecinta anime. Pokoknya semua yang berbau Jepang harus datang banget ke Ava ID 2016 yang akan diadakan di J Expo Kemayoran. Di sini juga. Ya, tanggal 16 sampai 18 September 2016. Ya, sebenarnya kita lihat liputannya seperti apa? Iya. Tahun ini Anime Festival Asia Indonesia akan diadakan lagi loh Smart Viewers. Berlokasi di Jakarta International Expo Kemayoran, festival budaya Jepang dan anime terbesar di Asia ini akan diselenggarakan pada 16 hingga 18 September 2016 nanti. Tahun lalu Off-Fate 2015 berhasil dihadiri oleh lebih dari 60.000 orang. Untuk bisa melewati kesuksesan tahun lalu, 3 promotor asal Jepang yaitu Sozo, Zip Life, dan PK Entertainment mempersiapkan Off-Fate 2016 sebaik mungkin. Nantinya konser I Love Anisong akan kembali diselenggarakan sebagai bagian dari Off-Fate 2016. Musisi ternama Jepang seperti Amir, Destor, Air Aoi, Elisa, Lia, Live June Plus, Maya Uchida, dan Nano akan tampil dalam konser tersebut. Mereka akan menyanyi lagu-lagu anime terkenal Jepang dengan didukung oleh tata suara dan panggung yang lebih keren dari tahun lalu tentunya. Akan ada juga lomba cosplay, bazar merchandise anime asli Jepang, dan talk show singkat bareng dubber ternama di industri anime. Untuk tiket tentunya akan dijual dalam beberapa jenis. Untuk pameran, harga tiketnya berkisar antara Rp100.000 sampai Rp225.000. Dan untuk konser, tiket dijual mulai dari Rp650.000 sampai Rp1.250.000. Tertarik datang Smart Viewers? Cek websitenya untuk membeli tiket dan melihat jadwal konsernya ya. Nah itu dia tadi Anime Festival Asia Indonesia 2016 akan diadakan di bulan September. Jadi jangan lupa untuk datang ke J Expo Kemayoran nanti September ya. Yes, nah kalau tadi udah membahas tentang anime-anime, sekarang pasti Smart Viewers sering denger dong lagu Alarm yang lagi di radio, lagi sering banget diputar ya. Lagunya Anne Mary nih penyanyinya, ternyata pasti baru pada tahu dong. Nah dia ini sekarang lagi promo-promo single terbarunya dia Alarm dan sedang menunggu nih, dia lagi proses buat membuat full albumnya dia. Seru banget. Mendingan kita lihat seperti apa sih kisahnya? Ini dia. Di radio-radio lagu Alarm sedang sering sekali diputar. Bahkan lagu tersebut mendapat lebih dari 7 juta stream di Spotify. Penasaran siapa penyanyinya Smart Viewers? Ia adalah Anne Murray, penyanyi asal London, Inggris yang siap menjadi the new pop sensation. Anne Murray sebenarnya bukanlah orang baru di dunia musik. Di usia 12 tahun, ia sempat terlibat di teater musikal berjudul Whistle Down the Wind. Kemudian ia mencuri perhatian pecinta musik pop ketika menjadi pemain supporting act di tour Rudimental yang dijalaninya pada 2012 hingga 2014. Bisa dibilang tur panjang itulah yang membuat banyak orang menunggu debutnya sebagai penyanyi profesional. 1 tahun kemudian, kelahiran 7 April 1991 ini merilis mini album pertamanya berjudul Karate dengan single yang berjudul sama. Bekerja sama dengan Emporio Armani Diamonds, MTV UK memilih 10 musisi berbakat yang dinilai bakal sukses di industri musik. Mereka kemudian berkompetisi untuk memperebutkan posisi terfavorit pemirsa dan kontrak profesional. Anne Murray pun kemudian terpilih menjadi pemenang dan mendapat kontrak profesional dari Atlantic Records bersama Bruno Mars dan Charlie Puth. Ia lalu merilis single Do It Right yang dengan cepat menjadi favorit di Inggris dan Australia.
lagu bergenre pop dengan sentuhan musik R&B dan elektronik. Pemilik akun Instagram @Mary I Am ini menyusul kesuksesan duet Troy dengan merilis single Alarm. Masih berada di musik pop dan R&B, lagu ini juga menonjolkan vokal powerful Anne-Marie. Video klipnya sendiri juga telah dirilis yang mengambil lokasi di Meksiko dan suasana dari film Romeo and Juliet. Di samping sibuk promo untuk single Alarm, Anne-Marie juga sedang sibuk mempersiapkan full album pertamanya. Bekerja sama dengan beberapa hitmaker seperti Steve Mac, Fraser T. Smith, Digital Farm Animals, 2-Inch Punch, dan Rudimental. Sepertinya nih, playlist di album ini bakal bikin summer kamu tambah sempurna. Nah, Smart Viewers, saking nih lagunya banyak banget diputar di radio-radio, para pendengarnya nih juga sering banget mendengar lagu ini Alarm di Spotify yang sudah mencapai 7 juta stream. Waduh, sebagai penyanyi yang ternyata dia sudah melanglang buana di dunia permusikan tuh dari umur 12 tahun loh. Oh Dia my God. bermula awalnya nih bermain di film musikal. Seru banget, pokoknya selamat ya untuk Anne-Marie. Kita mau jalan-jalan dulu Iya, lagi iya, nih. bener-bener. Tapi jangan kemana-mana ya Smart Viewers, karena kita bakal balik lagi untuk memberikan informasi yang banyak lagi tentang entertainment. Jadi jangan kemana-mana, stay tune on Zoom In, nge-zoom abis. Yuk kita jalan-jalan. Welcome back to Zoom In, Nge-zoom abis. Sana Masih dia. di PRJ, Wah, bener banget. di bagian otomotif. Ini kayaknya gue Gitu. lagi mencari cowok-cowok ganteng di sini sih. Salah kali, mobil-mobil ganteng mungkin ya kan. Salah fokus ibu. Langsung aja nih Langsung berita aja kita ada selanjutnya. berita dari tentang film nih. Jadi Ron Howard itu dulu kan pernah membuat film berjudul Apollo 13. Iya, yang itu emang udah hits banget di Iya. tahunnya ya. Dan sekarang nih dia lagi membuat film antariksa lagi. Judulnya Masih? Seven Neves. Oke. Jadi Seven Neves ini menceritakan tentang orang-orang yang pindah dari bumi ke planet lain karena bumi udah nggak layak dihuni. Aduh. Kayaknya Gue gak bakal. kuat film-film kayak gitu, serem tau. Oh, lo gak suka film-film kayak gitu Gue ya? gak suka, tapi mendebarkan gak sih? Dan itu adalah challenging buat dia ya, buat kita Seperti masuk ke apakah dalam. mendebarkannya? Ini dia. Go, no go for launch. You know that Easter vacation trip we had planned for Acapulco? Sineas Hollywood pemenang Oscar untuk A Beautiful Mind, Ron Howard lagi-lagi akan menangani proyek film besar. Sutradara film-film waris Backdraft dan The Da Vinci Code ini resmi akan menggarap adaptasi sebuah novel fiksi ilmiah futuristis berlatar antariksa berjudul Seven Ifs. Film ini juga akan mempertemukan kembali Howard dengan penulis skenario William Broyles Jr. Sejak sukses berkolaborasi di film Apollo 13 yang juga berkutat soal misi luar angkasa. Seven Ifs adalah sebuah novel karya Neil Stephenson yang baru saja diterbitkan tahun 2015 lalu. Novel ini mengisahkan suatu waktu di masa depan ketika bumi diambang kehancuran, sehingga dibuatlah sebuah skema menyelamatkan umat manusia dengan tinggal di luar angkasa. Ribuan tahun kemudian, keturunan manusia-manusia yang kini terbelah dalam dua kubu berupaya untuk kembali ke bumi yang telah menjadi sebuah wilayah yang asing. Situs Deadline pertama kali mengumumkan keterlibatan Howard dalam adaptasi ini. Ia bersama mitranya di perusahaan produksi Imagine Entertainment, Brian Grazer akan menjadi produsernya, berkolaborasi dengan David Ellison dan Dana Goldberg dari Skydance Media. Belum ditentukan studio mana yang akan menjadi distributor film ini. Howard sendiri melalui Twitter-nya mengungkapkan proyek ini masih dalam tahap penulisan skenario, sehingga belum bisa dipastikan kapan film ini mulai diproduksi ataupun dirilis. Bisa dilihat dari filmografinya, Seven Ifs menjadi salah satu proyek film layar lebar yang akan segera dikerjakan Howard. Setelah merilis film In the Heart of the Sea akhir tahun lalu, saat ini ia tengah menyelesaikan film Inferno, kelanjutan dari The Da Vinci Code dan Angels and Demons yang dijadwalkan akan rilis bulan Oktober. Ayah dari aktris Bryce Dallas Howard ini juga sebelumnya diumumkan akan menyutradarai film adaptasi novel thriller The Girl Before. Nantikan kelanjutannya ya Smart Viewers. Nah, kalau tadi ada film dari luar negeri yang akan tayang, ini film membanggakan yang gak kalah membanggakan. Iya dong, super membanggakan. Ada Raditya Dika, dia selaku director, kreator, writer, youtuber,
komika, banyak banget, banyak banget gelarnya. Di Dia film mau- terbarunya nih, ada Koala Kumal. Dia ternyata mengajak para YouTuber dan juga komika lainnya untuk memeriahkan film Koala Kumal. Seru banget gak sih? Kayak, gue kan juga calon YouTuber ya kan? Walaupun mungkin kita masih berdua calon. seperti calon Iya, YouTuber calon. yang mungkin ya. Mungkin kira-kira Siapa kalau tahu gue ada bisa niat ya. diajak mungkin. Diajak, Kita iya. lihat aja dulu kalau aku mainin dia. Undangan, buru. Sorry Dik, itu kenapa sih? Kena air. Ya ini nggak kayak gini dong, ini kan jadi kayak Andrea kawin sama Jenglot. Beberapa tahun terakhir ini, nama Raditya Dika semakin dikenal di dunia perfilman. Tak hanya menjadi pemain, Dika yang awalnya seorang penulis novel ini bahkan menjadi sutradara dalam film terbarunya berjudul Koala Kumal. Tak ingin membawa kesuksesan diri sendiri, Dika pun ikut menggandeng YouTubers dan komika untuk film yang selanjutnya. Aku mau putus. Aku tuh suka kerja bareng orang-orang baru, suka belajar sama teman-teman baru gitu. Jadi kalau di film-film sebelumnya ngajakin stand up comedian yang baru-baru atau pemain-pemain baru, sekarang mau nyobain YouTuber. YouTuber pasti punya skill set yang beda sama filmmaker lain gitu. Nah, itu mau ngajak kerja bareng sekalian belajar juga sama teman-teman ini. Nah, jadi makin bangga kan dengan film Indonesia? Dan pastinya bakal lihat YouTubers favorit Smart Viewers di layar lebar. Dandan lo, pakai parfum baru. Kecium nggak? Lo kok ikut ginian? Gue disuruh sama teman gue. Kamu itu harus menulis lagi dong, itu kan pekerjaan kamu. Ya ini juga lagi dicoba sih. Ini pasti gara-gara Andrea kan? Cinta pasti berakhir tragis. Dan ujungnya cinta itu perpisahan. Lo ngerti nggak? Otak gue gak bisa diajak mikir keras. Hubungan ini udah gak bisa lagi dilanjutin. Aku mau nyanyi buat kamu. Boleh nggak? Boleh. Kita bahagia aja. Dan sekarang kita lagi ada di hall B1 ya. Parah Smart banget Viewer. sih, gue dari dalam ngeliat itu mobilnya bagus-bagus, mobil terbaru yang siap dijual ya kan. Tapi nggak juga yang mobil dijual aja di sini, ada pameran mobil antik juga. Ih, ngidam gak sih ngeliatnya kayak pengen cepet-cepet punya Ini suami. mobilnya mirip kayak mobil Mr. Bean loh. Oh iya, kan, yang ala-ala ya, gitu. cuma beda warnanya doang. Iya kan. Nanti deh kita coba siapa tahu boleh naik kali ya. Ya, siapa tahu kita boleh beli bawa Yoi. pulang satu ke rumah dari sekian banyak ini. Tapi miniaturnya. Tapi jangan kemana-mana ya, Yes. Smart Viewers, karena kita masih pengen ngejelajahin lagi Pekan Raya Jakarta. Mana-mana, ya. Ada apa sih di tahun ini yang seru-seru lagi? Oke, so stay tune on Zoom In. Ngezoom abis. Welcome back to Zoom In, Ngezoom Abis. Masih bersama Nanda dan juga Vira. Yes, sure. Dan kita masih di Hall B. PRJ. Ya, Hall B-nya PRJ lebih tepatnya. Jadi banyak banget ya, kan PRJ ini ada terdiri dari dua tempat ya, ada indoor, ada outdoor. Saya lagi di indoornya, banyak banget. Ada yang jualan baju, jualan mobil. Buat anak-anak main juga ada loh, jadi kalau misalnya ibu-ibu belanja, taruh anaknya di situ ya. Tapi jangan sampai lupa. ditinggal, sampai lupa. Iya, Tapi nih, di belakang Apa kita nih? juga Iya. ada yang menjual kerajinan-kerajinan daerah. Yes. Salah satunya di belakang kita ada kerajinan dari daerah istimewa Yogyakarta. Nggak cuma ini di satu daerah ini, di satu area ini semua tuh menjual barang-barang yang Kerajinan unik-unik ya? kerajinan tradisional gitu. Betul sekali. Nah seru banget nih buat ngebawain berita yang selanjutnya. Ada apa Nadia? Ada dari Dion Wiyoko yang dia ini ngebuka bisnis makanan. Waduh semakin banyak ya artis-artis yang menggeluti bisnis makanan ya. Jadi dia ngebuka restoran seafood di Serpong, namanya Ofish. Kenapa sih? Kenapa dia buka dan seperti apa ya? Ini dia. Menggeluti bisnis kuliner sepertinya menjadi pilihan banyak selebriti tanah air di luar dunia hiburan. Begitu pula dengan Dion Wiyoko. Pemain film Sundulgan ini memilih usaha dengan mendirikan sebuah restoran seafood di Bilangan Serpong, Tangerang Selatan.
Saya sih masih baru banget, jadi belum menghadapi tantangan yang besar banget sih untuk sebagai entrepreneur gitu. Jadi ya sekarang ini lagi mengawali banget gitu, gimana caranya untuk nge-handle staff gitu dan berkomunikasi baik dengan partner saya gitu. Ya sekarang ini istilahnya masih kolaborasiin aja sih, kerjasama dengan baik lah sama partner dan juga staff aja sih. Ada beberapa partner gitu, jadi kita kolaborasiin porsi-porsi kerja yang mana yang bisa ke-handle gitu. Misalnya saya bagian istilahnya bagian promosi dan marketing gitu. Terus teman saya ada bagian manajemen dan administrasi. Teman saya satunya lagi bagian makanannya, chefnya gitu. Restoran. Di office, restoran office. Oh, tanda seru fishnya ikan di serve. Berarti seafood ya? Iya, seafood. Siapa yang udah pernah mampir nih Smart Viewers? Nah, Smart Viewers ternyata nggak cuman kita loh para warga-warga yang bukan artis, warga-warga bukan artis, yang insecure atau tidak percaya diri dengan dirinya. Ternyata banyak loh, ternyata artis yang insecure, yang sampai-sampai pengen operasi. Banyak banget contohnya nih, Chloe Moretz. Kita tahu Seleb crush kita ya. Seleb crush kita pada hari ini Chloe Moretz yang cantik, juga multi talenta. Pokoknya sudah banyak banget mendapat penghargaan di Hollywood sana. Dia ternyata ingin loh melakukan operasi. Kenapa ya kira-kira ya? Padahal dia cantik loh. Iya, udah badan bagus iya. Jadi artis juga udah duitnya banyak, punya pacar. Pacarnya cakep betul. Siapa anaknya Beckham? Iya, pacarnya cakep betul coba. Iya, kenapa ya? Masih pengen operasi plastik. Atau mungkin jangan-jangan setelah dia melalui beberapa hal, dia akhirnya mengurungkan niat nih untuk operasi plastik. Kenapa Mending ya? kita lihat. Coba kita lihat. Dia. Ternyata nggak cuma kita aja yang sering nggak pede dengan penampilan dan punya keinginan untuk mengubah penampilan agar terlihat sempurna. Chloe Moretz pun ternyata pernah punya masalah yang sama, sampai-sampai ia terpikir untuk melakukan operasi plastik loh Smart Viewers. Ini dia alasan Chloe Moretz ingin melakukan operasi plastik dan bersyukur nggak jadi melakukannya. Karena nggak pede dengan pipi, waktu berumur 16 tahun keinginan untuk melakukan operasi plastik itu pun muncul Smart Viewers. Alasannya karena Chloe nggak pede dengan bentuk tubuhnya. Cewek berambut blonde ini ingin melakukan operasi pembesaran payudara, mengecilkan pipi dan mengecilkan pinggul. Untungnya ketika keinginan itu muncul, sang ibu langsung melarangnya dengan tegas dan sama sekali tidak mendukung. Dan langsung memarahi Chloe tentunya. Karena larangan itu, Chloe pun membatalkan niatnya. Cewek ini bersyukur nggak jadi mewujudkan keinginannya tersebut. Lama-lama Chloe bisa menghilangkan rasa nggak pede dan menjadi lebih kuat. Berkat nasihat dan support dari sang ibu, Chloe akhirnya menemukan banyak kekuatan di balik rasa nggak pede tersebut. Yang tadinya menurut ia jelek, malahan itulah yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Sampai sekarang, Chloe masih pernah merasakan saat nggak pede dengan penampilannya. Untungnya orang di sekitarnya meyakinkannya untuk mengenyahkan pemikiran tersebut, termasuk sang pacar Brooklyn Beckham. Ketika pemain film Fifth Wave ini merasa nggak pede, sang pacar akan memberikannya keyakinan bahwa Chloe harus berhenti khawatir. Brooklyn mengatakan kalau ia lebih suka melihat Chloe memakai sweatpants ketimbang apa yang ia pakai waktu di red carpet. Sweet banget ya Smart Viewers. Karena pengalamannya inilah Chloe mengerti pentingnya mencintai diri sendiri. Hal itulah yang berusaha dilakukannya, yaitu menginspirasi wanita lain terutama para penggemarnya. Ini yang menjadi alasan mengapa Chloe sering terlihat natural di kehidupannya sehari-hari. Ia mencoba untuk tidak memposting selfie di Instagram setelah diedit dan memakai make up tebal. Chloe ingin memberitahu kepada remaja perempuan di luar sana bahwa ia nggak terlahir seperti sekarang. Ia memiliki tubuh seperti sekarang ini karena olahraga 7 kali seminggu dan memakan makanan sehat meski sebenarnya nggak ingin dan sesekali curang loh Smart Viewers. Chloe ingin memperlihatkan kepada remaja perempuan di luar sana bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan hasil yang baik seperti sekarang ini. Benar-benar idola sejati ya Smart Viewers. Tadi kita jalan-jalan, sekarang kita balik lagi ke Jakarta. Dan di belakang kita ada Pak Ahok. Lalu balik lagi ke Jakarta. Ini Pekan Raya Jakarta. Ini Iya kan udah kita lagi jalan-jalan nih ya, keliling-keliling. Sekarang balik lagi ke tubuhnya Jakarta. Yaitu di belakang kita ada Monas.
Ada banget ada Pak Ahok juga. Terus habis itu ada Pak Ahok, banyak banget yang mau foto sama Pak Ahok. Nanti giliran kita ya? Bonekanya mungkin. Nanti kita juga mau. Bahkan mau boneka loh. Enggak apa-apa. Apa nggak tuh? apa-apa. Ya itu lah ya. Itunya ya, pokoknya ininya Pak Ahok lah, pokoknya gambarnya lihat di belakang. Banyak banget yang pengen foto, kita juga nanti foto ya. Tapi nggak kerasa ya, kita udah muterin PRJ. Terus habis itu juga kita udah Lihat-lihat lah ya ngobrol-ngobrol, pokoknya. lihat-lihat, ada kerajinan, ada mobil, Jangan ada lupa loh buat datang ke PRJ ya pastinya ya. Sempet-sempetin dateng lah ke Iya. Pekan Raya Jakarta gitu. Dan gak ngerasa udah setengah jam kita namanya Smart Viewers semua. Terima kasih loh untuk Pekan Raya Jakarta di Kemayoran. Nah, terima kasih juga untuk seluruh yang sudah bertugas. Jangan lupa untuk nonton Zoom In di jam dan hari yang sama. Follow Twitter, Instagram, dan akun YouTube Zoom In @ZoomInBTV. Follow juga @Nadia Fatina. Instagram, media sosial gue semua @DenSafira ya. Kalau mau cari jodoh, langsung direct message. Waduh, jadi biro jodoh di Zoom In juga ya. Udah, Udah. kalau gitu kita masih mau muter-muter ya. Nanti ditunggu episode selanjutnya. So gue Vira pamit. Nadia pamit. Dadah. Dadah. Kita mau jalan lagi. Oi, kita mau foto.